Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Sudah siap? Sudah. Mari eksamenya semua, sama-sama kita dengerin penampilan adik kita Putri. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memuja dan memuji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan potongan sebaik-baik rupa, wajah dilengkapi dengan jidat dan pelipis, mata, hidung dan alis, dagu, mulut dan pipi yang manis, gigi yang putih sejajar dan berbaris, sungguh indah untuk dilukis. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada sang pejuang alam yang jasanya tak terhitung, tak terbilang, menyelamatkan umatnya yang bernasib malang, walaupun harus berhadapan dengan pedang, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang duduk santai sambil tersenyum berseri-seri, yang saya kagumi MC yang memanggil nama saya tadi, yang saya hormati pendengar radio Ekstra FM dimanapun Anda berada. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang akan saya beri tema Membina Generasi Muda Islam Bermoral Islami. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai landasan awal dalam membina generasi muda Islam, maka kita harus menteladani seorang yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, seorang penasehat yang selalu menasihati anaknya dengan kata-katanya yang penuh makna, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Dr. Muhammad Mahmud Hizazi dalam tafsirnya Al-Wadi Juz 21 halaman 46 menjelaskan bahwa Luqmanul Hakim memberikan peringatan kepada anaknya bukan semata-mata memberikan peringatan kepada anaknya saja, melainkan kepada generasi-generasi muda untuk tidak mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah memiliki dua aspek yang negatif, di antaranya kezaliman yang amat besar dan dapat merobohkan nilai-nilai moral. Hari ini kita lihat kemerosotan moral bangsa tidak hanya dilakukan oleh orang
Berbagai macam kejahatan sudah menjadi hal biasa, mulai dari judi online, tawuran antar pelajar, perzinahan, aborsi, bahkan pembunuhan secara mutilasi. Belum lagi ditambah dengan masalah yang menjadi momok di negeri ini. Anak muda menjadi sasaran peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan bangsa dan agama. Kenakalan remaja sudah melampaui batas kewajaran, tidak hanya terjadi di perkotaan, bahkan sudah sampai ke pedesaan. Ini semua terjadi bukan karena tidak ada sebab, melainkan karena pembiaran terhadap generasi muda. Maka untuk menjaga generasi muda agar menjadi generasi muda Islam yang bermoral Islami, haruslah kita tanamkan pendidikan moral sejak dini, dimulai dari andil pemerintahan, pendidikan, lingkungan, dan sosial budaya, serta tidak kalah penting peran dari orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ayyub bin Musa, an abihi, an jaddihi, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, ma nahala walidun waladahu min nuhli afdala min adabin hasani." Rawahu Tirmizi. Artinya, dari Ayub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya daripada pemberian budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Pemberian yang berharga bukanlah harta yang berlimpah, bukan emas maupun intan permata, bukan juga kekuasaan yang abadi sepanjang masa. Harta yang kita berikan akan habis tidak tersisa, kekuasaan akan menjadi rebutan banyak manusia, hingga akhirnya generasi muda hanya akan menjadi generasi berfoya-foya. Bapak Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pendengar radio Ekstra FM yang berbahagia. Sebagai orang tua, kini kita harus menyadari budi pekerti yang baik adalah modal utama untuk membina generasi muda Islam. Oleh karenanya, mari kita berikan contoh yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Insya Allah, dengan pembiasaan yang baik akan menumbuhkan karakter yang baik pula. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jagalah pikiranmu, karena akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena akan menjadi karaktermu." Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato yang singkat ini, di antaranya yang pertama, generasi muda Islam jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyekutukan Allah dapat merusak nilai-nilai moral. Yang kedua, pendidikan moral hendaknya dimulai dari keluarga, karena pemberian yang baik yang diberikan oleh orang tua adalah budi pekerti yang baik. Yang ketiga, kebiasaan yang baik akan menumbuhkan karakter yang baik pula. Maka sebagai orang tua tidak hanya pandai memberikan contoh dengan kata-kata, tapi juga memberikan contoh dengan perbuatan yang nyata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan. Namun sebelum saya tutup pidato ini, saya akan bawakan dua pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. La liqama assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kita mendengarkan penampilan da'i dari adik kita Putri Az-Zahra Ramadhani. Langsung saja kita dengerin masukan dari Pak Ustadz Ali Basir. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Putri ceramahnya menggelegar ya. Kita menikmati. Ya Nanda. Berapa usianya nih? Usianya 12 tahun kelas 5. Nanti kalau belajar lagi lebih mantap lagi, nanti lebih baik lagi ya. Judulnya tadi ya, membina generasi muda Islam bermoral Islami. Kenapa enggak akhlak disebut ya?
Jadi karena kita dai ya, membina generasi muda Islam yang berakhlak, ya. Jadi kalau sudah berakhlak Islami ya. Intonasi suara ada, ya bagus ya. Sudah membuka ayat Quran, tapi tadi hadisnya nggak nampak ya. Semuanya ada ya, tapi hadisnya tadi di belakang ya, di awal. Kemudian sudah bagus ya gaya mimik wajahnya, karakternya, cuma kalau pakaiannya kalau saya ini tertutup. Nah, ini kan terbuka tuh. Ini ada ininya ya, tidak. Intonasi suara sudah ada, sudah dapat. Nah, kemudian referensinya tadi jelas-jelas dari siapa tadi? Siapa tadi? Putri Azhar. Bukan, yang membawa yang kamu kutip tadi dari Dr. Muhammad. Dr. Muhammad Mahmud Hizazi. Itu siapa tuh? Dia penafsir Quran ya. Iya. Ya. Baik, udah bagus ya, sudah ada kutipan. Nah, kemudian sudah menguasai bahannya, tambah seni suara lagi ya. Tambah seni tilawahnya. Jadi tinggal sekali lagi kamu sudah bisa tampil lebih baik lagi. Tapi andai kata ke depan dimanapun, tapi terus membaca kita, terus latihan ya. Untuk Anda sudah bagus, makasih sudah hadir di radio kita, Putri Az-Zahra ya. Semoga ke depan menjadi daiyah yang istiqomah. Baik, makasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Merido? Silahkan Pak Ustadz. Ya, Ananda Putri, Masya Allah, suaranya menggelegar tadi. Membaca Quran itu suaranya cukup tinggi, tapi iramanya pelajar lagi ya. Cari irama, banyak. Kalau kita sudah ada suara, potensi suara, irama itu bisa mengikut ya. Nah, Masya Allah, bagus nanti. Kemudian makhorijul hurufnya ini wa iz qala luqman, nah kan wa iz ya, ujung lidah dengan ujung gigi atas bawah gigi ya, gigi atas. Nah, jadi wa iz ya, bukan wa iz ya, itu huruf zaitun. Kemudian li ibnihi, ini li ubunihi ya. Salah baca berarti nggak baca asli berarti ini, baca yang itu aja. Di pedoman lagi ulang di Quran aslinya li ibnihi, pada anaknya ya. Puisi sudah cukup bagus, tinggal penghayatannya sedikit lagi kurang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaallah ada Putri pidato lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk Putri, terima kasih sudah tampil dengan keren pada sore hari ini ya. Terima kasih, kembali ke tempat.